termasuk nekat lah gue waktu itu, karena gue waktu itu tuh lagi punk rocknya. Yang buat mereka tuh waktu itu ya, wah itu musuh gue. Karena lewat si Kimung, si Ivan itu kan. Jadi gue mulai dikenalin sama mereka. Ini kenalin band gini. Terus memang ya gue dengerin thrash metal juga, ya kan. Terus waktu itu tuh memang di scene skateboard juga, musik-musik death metal kayak Dayside gitu tuh lagi mulai hype lah gitu. Jadi ngobrolnya rada nyambung. Ternyata Ivan diajakin mau, terus waktu itu si Dadan mau diajakin, jadi cepet lah. Jadi mulai dari situ, ketika mulai ada BK itu, ada di lingkungan Ujung Berung tuh baru mulai anak-anak Ujung Berung mau dengerin yang lain. Sampai akhirnya scene yang komunitasnya se-ekstrim itu akhirnya bisa membuka pikiran mereka, ternyata musik ini tuh underground tuh luas gitu. Sampai akhirnya nih menular ke tempat-tempat lain gitu. Jadi virus yang bagus gitu di teman-teman di Kota Bandung, bahwa Bandung tuh universal musiknya. Nggak ada tuh blok-blokan, anak-anak punk, anak hardcore, dulu ada, tapi kan lama-lama habis sekarang. Sebetulnya dari mulai trigger yang awal banget tuh ketika BK rilis album di Sony Music. Ya, oke, kita pancek, kita main musik udah gitu. Ketika kita dapat tawaran itu, gue udah ngobrol sama anak-anak, ini kita nggak main-main. Kita udah kerjasamanya sama company besar, bukan sekedar lu deal-dealan sama indie label yang baru bikin 2-3 rilisan gitu ya, maksudnya belum jelas gitu. Ini kan mereka raksasa gitu saat itu ya. Sampai hari ini pun kadang kita kalau lagi apes di fitnah media, baru kita ngerasa kita tuh besar. Selebihnya tuh kita nggak pernah ngerasa Burger Kill tuh band besar. Kita nganggapnya ya kita aktif aja gitu, maksudnya itu sesuatu yang harus dilakukan oleh band ketika lu nyebut band lu tuh aktif. Tapi ketika ngelihat teman-teman berhijrah gitu ya, jujur dalam hati ya saya justru bersyukur gitu, karena akhirnya orang tobat bisa lewat mana aja gitu. Tapi bagi saya ya, kalau hanya sekedar lu mengucap hijrah untuk sekedar beribadah, ibadah mah kewajiban bro. Sebetulnya yang pengen saya sikapi itu justru gaya bermedia sosialnya. Di satu sisi gue sih ngelihatnya sebuah perbedaan itu hal yang wajar lah ya, maksudnya orang punya persepsi beda-beda, ada pro A ya pro B. Kalau gue sih punya keyakinannya, gue tahu Tuhan gue siapa, gue tahu Nabi gue siapa, gue tahu siapa yang layak untuk menyebut haram, siapa yang tidak gitu. Jadi guru yang paling dekat dengan gue adalah orang tua gue. Jadi sedikit banyak saya tahulah gitu ya. Sebenarnya jawabannya pada akhirnya tuh gue ketemukan dengan perjalanan hidup gue sendiri gitu. Pertama kali gue pergi umroh, terus gue pulang. Dengan kedua kalinya gue pergi umroh, ketika gue udah punya anak, gue udah punya istri, terus gue pulang, itu tuh banyak ilmu yang berbeda yang gue dapet. Akhirnya gue punya pemahaman sendiri. Pada akhirnya musik lo hanya fashion gitu. Ngerti kan? Hanya sesuatu yang lo kenakan. Jadi buat apa harus menghubung-hubungkan orang? Wah dia nih dulu metal, terus dia gini. Gue mau ngomongin metal sama gue, ayolah. Nggak bikin gue jadi ateis atau gimana. Ya, itu urusannya berbeda gitu. Dan
Banyak teman-teman gue yang kayak gitu, apalagi di ujung Berung ya. Jadi ya ketika teman-teman seperti itu ya kita ya biasa-biasa aja gitu maksudnya ya. Dari barudak dah soleh-soleh wae gitu, santai-santai aja gitu. Kita hidup selaras aja gitu. Orang tua kita tuh kasarnya ya sembayang nggak pernah ada putusnya sampai hari ini. Tapi mereka nggak teriak-teriak. Iya kan? Karena mereka tahu ibadah ya kewajiban.